para pemikir-pemikir Islam lainnya. Berbicara mengenai akhlak sebagai popular philosophy of morality seakan menjadi trending topik yang tidak akan habis dibahas di kalangan akademisi, ilmuwan, juru dakwah, ulama, orang tua dan guru, maupun di kalangan masyarakat secara luas. Mengapa demikian? Karena kajian mengenai perilaku merupakan pembahasan tentang kaidah kehidupan manusia, tentang aturan yang harus dijalani dan pedoman yang harus diikuti. Problematika kehidupan manusia seperti tidak kunjung usai, karena tidak sedikit orang kehilangan pikiran logis di depan berwajah manis, tapi hatinya dipenuhi hasrat iblis sehingga tidak ragu berbuat bengis. Walaupun matanya menangis, tapi hatinya tertawa terbahak-bahak. Oleh karenanya hadirin, izinkanlah kami menyampaikan syarhil Quran dengan judul Penguatan Keluarga dalam Menopang Ketahanan Nasional. Sebagai landasan, mari kita sama-sama menyimak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada
kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara implisit, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Juddat Al-Tafsir min Fath Al-Qadir menjelaskan bahwa konklusi daripada ayat ini adalah menjaga istri agar menjadi soleha, yang pandai menjaga diri, menjaga kehormatannya, menjaga rumah tangganya, serta yang pandai menjaga harta suaminya. Namun, ada yang tak kalah penting nilainya adalah ia yang pandai menjaga, membina dan mendidik anak-anaknya. Quraish Shihab menambahkan bahwa pendidikan harus diawali dari rumah. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ummu madrasatul ula," yang artinya ibu merupakan sekolah yang pertama. Berkaitan dengan penjelasan tersebut, Syaiful Bahri Jamarah dalam bukunya Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga halaman 27 menyatakan bahwa seorang anak tumbuh berdasarkan intensitas perhatian orang tuanya. Karena orang tua dan anak merupakan satu ikatan dalam jiwa, meski berpisah raga, jiwa keduanya ada dalam satu ikatan, dan ikatan ini ada dalam bentuk emosional dan tercermin dalam perilaku seorang anak. Jadi dapat kita pahami bahwa maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 tersebut menegaskan kepada setiap individu muslim untuk menjaga diri dan keluarganya, terlebih pada aspek pendidikan kepada istri dan anak-anaknya. Seorang ayah yang mampu memberikan akulturasi pendidikan agama kepada istri dan anaknya, seorang ibu yang pandai dalam mendidik dan mendidik anak-anaknya. Senada dengan pernyataan tersebut, mungkin masih terlintas dalam pikiran kita bahwa pepatah lama mengatakan, kecil terancak-ancak, besar terbawa-bawa, sudah tua berubah tidak, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, seorang anak generasi lahir dan dibesarkan. Perilaku dan kebiasaan orang tualah yang akan diikuti oleh anak-anaknya, terutama dalam hal pendidikan agama dan akhlak. Hal inilah yang ditakuti, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tuan Hakim dan hadirin yang kami hormati, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menyebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang memberikan wasiat kepada anaknya, wasiat yang akan membawa kemudaratan bagi anaknya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengubah wasiat tersebut
menjadi wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, ayat ini diawali dengan kalimat wal yakhsha, yang artinya dan hendaklah takut. Wal yakhsha adalah sigat amar, maka kaidah usul fiqh mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, yang artinya pada dasarnya setiap perintah menunjukkan wajib. Hadirin, dalam konteks ini, setiap orang tua tidak hanya memiliki kewajiban untuk menumbuhkan anak secara fisik saja, namun juga memiliki kewajiban untuk menumbuhkan anak-anak dengan mental dan moral yang baik, agar mereka dapat menjadi nahkoda yang mengemudi bahtera bangsa negara menuju dermaga baldahun thayyibatun warabun ghafur. Hadirin, oleh karenanya hadirin, pendidikan anak harus dipandang sebagai paramount of importance atau sebagai prioritas pertama dan utama. Sebagaimana yang dikatakan Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitabnya Al-Misbah menyatakan bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui upaya pendidikan, maka pendidikan memegang peranan penting dalam menentukan moral anak bangsa. Hadirin, Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada anak-anak kita, generasi kita, pemuda kita, yakin dan percaya mereka bukanlah pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Setuju tidak hadirin? Hadirin yang kami hormati, perkembangan teknologi yang membawa perubahan zaman akan terus menggoda dan mempengaruhi jiwa dan pikiran anak generasi bangsa, sehingga pada anak harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, iman dan agama yang baik. Jika tidak, mereka akan terhempas ke lubang modernisasi yang tanpa arah. Ketika anak generasi lepas dari pengawasan dan kontrol, maka tragedi demi tragedi yang memilukan sekaligus memalukan orang tua, guru-guru, bahkan bangsa dan negara akan terjadi. Betapa tidak, bagaimana tragedi ini menjadi berita harian. Pemerkosaan gadis 15 tahun oleh 7 orang remaja di Bengkulu hingga tewas. Pemerkosaan gadis 16 tahun oleh 8 orang di Gorontalo hingga merenggut nyawa. Dan yang paling memilukan, Eno Khairat Tamblak yang diperkosa dan dibunuh secara sadis tanpa belas kasihan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Namun yang menjadi masalah, kemana anak-anak akan diarahkan setelah mereka dilahirkan? Pada umumnya, setiap orang tua menginginkan agar kelak anak-anaknya dapat menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Namun, obsesi orang tua kadang tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan, ada sebagian orang tua yang menginginkan agar kelak anak-anaknya dapat menjadi bintang film, artis, bintang iklan, foto model, dan lain sebagainya. Mereka beranggapan dengan itu semua kelak anak-anak mereka dapat hidup makmur dan jadi kaum selebritis yang terkenal. Padahal di balik itu semua merugikan anak-anak dan generasi
Hadirin, langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan orang tua dalam mendidik anak-anaknya adalah tidak terlepas dari lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, dan yang lebih penting lagi adalah lingkungan keluarga. Jika anak-anak senantiasa terdidik dalam nuansa keislaman, maka kepribadiannya akan terbentuk sesuai dengan warna keislamannya tersebut. Hadirin yang kami hormati, sebagai akhir dari uraian kami, dapatlah disimpulkan bahwa keluarga merupakan wadah utama dalam mendidik dan membina anak generasi bangsa dengan ilmu, akhlak, dan keimanan, agar mereka dapat menjadi nahkoda yang mengemudi bahtera bangsa dan negara menuju dermaga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Jika ingin bahagia dunia dan akhirat, Cintailah dan bimbinglah